Dua pesawat yang nyaris bertabrakan adalah Garuda Indonesia GA340 tujuan Surabaya Denpasar dan Lion Air JT960 tujuan Bandung Denpasar. Saat akan mendarat di Bandara Ngurah Rai, kedua pesawat harus berputar-putar di udara untuk menunggu izin mendarat. Ketika itu sedang terjadi cuaca buruk dan banyak antrean penerbangan di bandara akibat insiden tersebut. Pihak Air Navigasi Denpasar sedang melakukan penyidikan untuk mengumpulkan data dan fakta. Yang kami lakukan sekarang adalah melakukan investigasi, untuk mencari data, baik itu dari data elektronik maupun data-data dari operasional. Dan itu memakan waktu sehingga untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi belum bisa kami berikan sekarang. Pemirsa, proses evakuasi badan pesawat latih Super Tucano masih dilakukan. Warga sekitar juga diimbau untuk tidak mendekat ke lokasi untuk memudahkan proses evakuasi. Dan berikut pernyataan Kapolresta Malang, Jawa Timur, AKBP Deki Hendarsono. Dan menanyakan informasi terkini terkait jatuhnya pesawat Super Tucano ini, dan sudah bergabung bersama kami Kapolresta Malang, Jawa Timur, AKBP Deki Hendarsono. Selamat siang Pak Deki, bisa Anda gambarkan bagaimana informasi terkini di sana? Selamat siang. Halo? Ya, Pak Kapolres, bisa diceritakan kondisi terkini proses evakuasi di sana, Pak? Sekarang lagi proses ini. Sekarang lagi proses evakuasi untuk membersihkan puing-puing dulu. Sementara kami konsentrasi untuk mengamankan lingkungan sekitar, masyarakat sekitar supaya tidak mendekat ke lokasi karena dikhawatirkan bisa membahayakan diri sendiri. Begitu. Iya. Pak Deki mungkin bisa berbagi bersama kami dan juga pemirsa TV One, begitu kira-kira bagaimana gambaran saat ini proses evakuasi, hiruk-pikuk lalu lalang kendaraan evakuasi pemadam kebakaran dan juga ambulans yang ada di sana. Mungkin Anda bisa bercerita sedikit, Pak Kapolres. Alhamdulillah kita bisa mengamankan jalur dari mulai proses pertama kami datang ke TKP tadi. Jalur sudah bisa kita amankan, kita tutup total steril untuk jalan di depan perkampungan rumah yang dijatuh pesawat ini. Sampai sekarang alhamdulillah proses evakuasi, mobil pemadam, SAR dan semuanya dapat berjalan lancar. Ya Pak, bisa diceritakan sebenarnya pesawat Super Tucano ini menimpa satu rumah warga atau menimpa sejumlah rumah warga? Bisa Anda ceritakan ada berapa rumah yang tertimpa pesawat ini? Jadi menimpa rumah warga di Jalan LHC Tirto Blimbing, sekitar 1 atau 2 rumah. Kami belum bisa memastikan karena masih dievakuasi oleh pihak TNI AU. Ya. Kemudian Pak Kapolres, bagaimana dengan puing-puing pesawat yang ada di sana? Apakah sudah dievakuasi juga begitu, Pak? Belum. Kalau untuk pesawat masih belum ditemukan. Artinya masih ada di dalam reruntuhan. Baik, Pak Kapolres, tadi menurut penuturan kontributor kami bahwa memang di area bangkai pesawat begitu ataupun di pesawat itu sendiri masih menyimpan bahan bakar. Apakah ini juga menjadi salah satu faktor sulitnya begitu melakukan evakuasi ini? Diulangi, Mbak. Sinyalnya putus lagi nih. Ya, Pak Kapolres, bisa Anda gambarkan. Kontributor kami mengatakan bahwa memang pesawat ini masih menyimpan bahan bakar minyak yang mungkin cukup berbahaya untuk dilakukan proses evakuasi. Bisa Anda ceritakan kronologisnya ataupun informasi terkini? Kami belum terima laporan tentang itu. Kami masih konsentrasi kepada lingkungan dan proses evakuasi ini sendiri. Ya, oke Pak. Kalau begitu Pak Kapolres, itu tadi dikatakan oleh kontributor kami, Edi Cahyono, bahwa jalan di sekitar daerah Blimbing tersebut merupakan salah satu jalan penghubung utama, Pak, begitu ya. Apakah
saat ini kondisi jalan di sekitar itu cukup macet, begitu masih macet atau mengganggu arus lalu lintas yang ada di sana, Pak? Ya, jadi kalau kondisi jalan itu memang jalan utama, namun tidak protokol. Jalan utama saja, tapi bukan jalan protokol. Jadi yang kita amankan jalan protokolnya, sebelah kanan dan kiri jalan MT Haryono dan Blimbing Timur. Kita perlancar sehingga di jalan ini yang steril ini tidak terganggu oleh kegiatan lalu lintas. Pak Kapolres, menurut Kepala Staf Angkatan Udara ada 3 korban luka. Apakah dalam proses evakuasi ini ditemukan kembali begitu korban akibat jatuhnya pesawat ini atau tidak? Saya belum bisa memberikan keterangan itu, Mbak, karena sampai sekarang kami masih belum pasti apakah kebenarannya begitu. Jadi nanti kami tunggu dulu, kami akan laporkan lebih lanjut apabila sudah selesai pelaksanaan ini. Pak Kapolres, dibawa kemana saja Pak? Korban di rumah sakit mana saja Pak? Mungkin bisa diinformasikan. Halo Mas. Ya mungkin bisa diinformasikan Pak, di rumah sakit mana saja para korban kritis ataupun juga korban luka-luka yang mungkin masih diperlukan penanganan rumah sakit Pak. Dibawa kemana saja Pak? Itu yang kami belum bisa memberikan keterangan. Kami pastikan dulu saja. Setelah kami pastikan nanti baru kami akan memberikan keterangan. Demikian. Baik, bisa diceritakan Pak, saat ini proses evakuasi masih berlangsung. Apa saja kendala-kendala dalam proses evakuasi ini? Proses evakuasi kendalanya adalah membersihkan puing-puing rumahnya, Mbak. Saya sekarang lagi membersihkan puing-puing rumah ini agak memakan waktu. Baik. Demikian. Ya. Baik, pemirsa, kita akan terhubung dengan salah satu warga di kawasan Blimbing, Malang, Jawa Timur. Sudah ada Bapak Bayu di sana yang merupakan saksi mata dan juga kita akan menanyakan bagaimana proses evakuasi yang saat ini masih berjalan, gitu ya. Selamat siang Pak Bayu. Selamat siang. Baik, Pak Bayu mungkin bisa berbagi bersama kami dan pemirsa TV One bagaimana mungkin Anda melihat gitu pesawat sebelum jatuh dan juga bagaimana proses evakuasi yang saat ini berada di sana, Pak. Iya, kebetulan saya di posisi sekitar 4 meteran dari jatuhnya entah pesawat atau mesin pesawat ya. Waktu itu saya lagi ngopi, kebetulan ada suara kayak baling-baling atau seperti apa wung gitu, semakin keras, lalu sampai gelas saya pecah, jam juga pecah semua. Lalu ada suara kayak bangunan roboh, terus saya lari ke belakang, kebetulan saya lihat itu ada korban satu, ibu-ibu. Waktu itu saya mulai lari ke dalam, mau saya tolong, kebetulan kok bau gas ya, kayak bau bensin. Akhirnya saya nggak berani karena takut meledak atau apa, saya kembali lari keluar lagi. Gitu, sementara. Ya Pak Bayu, Ya. Anda sebagai warga rumah siapa saja yang tertimpa Kenapa? pesawat begitu? Ya. Kenapa? Halo? Ya. Ya Pak Bayu, bisa diceritakan rumah siapa saja yang saat itu tertimpa pesawat? Sementara ini saya lihat ada satu bangunan rumah. Tadi saya lihat baru 2 jenazah yang sudah dibawa oleh ambulan. Baik, 2 jenazah yang dievakuasi dari dalam reruntuhan begitu, Pak Bayu? Iya. 2 jenazah tersebut dievakuasi dari dalam reruntuhan rumah, gitu, korban tersebut. Iya, yang saya lihat ini sudah dievakuasi semua. Mungkin juga bekas bangkai pesawatnya tersebut juga sudah dievakuasi. Masih ada polisi dan warga ini masih belum boleh masuk ke tempat kejadian. Pak Bayu, bisa Anda ceritakan sebenarnya ada satu rumah yang tertimpa pesawat atau ada 2 rumah? Saya tahu tadi satu rumah. Kebetulan rumahnya kayak nyambung gitu sama ada kos-kosan di sebelahnya. Jadi mungkin korbannya ada 1 orang kos-kosan sama 1 yang punya rumah itu tadi. Yang ibu-ibu yang saya lihat tadi. Baik, apakah Anda mengenal pemilik rumah? Rumah siapa? Kenapa? Rumah tersebut milik siapa? Apakah Anda mengenal pemilik rumah? Dan ada berapa orang yang tinggal di dalam rumah tersebut? Kebetulan saya kenal karena juga saya penghuni warga sini. Ibu Mujianto namanya. Ibu Mujianto ya? Iya.
Yang tinggal di rumah Ibu Mujianto ada berapa orang, Pak? Kenapa? Ada berapa orang yang tinggal di rumah Ibu Mujianto selain Ibu Mujianto? Tadi saya lihat Bu Mujianto lagi sendirian di rumah. Suaminya pergi, anaknya juga barusan datang sekitar sejam kemudian, barusan pulang kuliah. Sudah itu. Ya, oke. Baik. Pak Bayu mungkin bisa disampaikan gitu, ada ceritakan sedikit bagaimana proses evakuasi yang ada di sana, terutama radius 50 meter yang katanya sudah di polis lain. Tapi apakah bangkai pesawat, kemudian reruntuhan juga masih saat ini dilakukan proses evakuasi, Pak Bayu? Iya, bisa diulangi? Ya, apakah proses evakuasi saat ini masih berjalan, Pak? Masih berjalan. Banyak polisi, ambulan, PMI, dari AURI juga masih ada. Oke. Bagaimana teknis evakuasi yang Anda lihat di sana, Pak? Karena melihat jalan ini kan tidak bisa dilalui oleh mobil, jalan sempit begitu, Pak. Bagaimana mereka memindahkan puing-puing dari pesawat begitu atau melakukan. Pemirsa, saatnya kita menyimak informasi dari DKI Jakarta yang kemudian akan disampaikan oleh reporter kami yang ada di Balai Kota, ada Erik Gumaryadi. Erik, kita tahu bahwa kecelakaan di wilayah DKI Jakarta yang cukup tinggi. Kita masih ingat beberapa waktu yang lalu ada kecelakaan yang melibatkan mobil Fortuner dan kemudian menyebabkan ada 4 korban tewas dalam kecelakaan tersebut. Apakah kemudian Gubernur Ahok punya tanggapan berkaitan dengan kecelakaan yang cukup tinggi terjadi di Jakarta? Ya kan, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok mengatakan akan segera melakukan penertiban atau pembersihan terhadap kawasan Kalijodo, Jakarta Barat. Hal ini dikarenakan sebelumnya pada Senin pagi kemarin telah terjadi sebuah kecelakaan Fortuner yang mengakibatkan tewasnya 4 orang. Dan di mana dari keterangan sang pengemudi Fortuner, yaitu RAP, bahwa dirinya bersama rekan-rekannya menghabiskan malam tahun baru Imlek di sebuah kafe di Kalijodo, Jakarta Barat. Seperti kita ketahui bersama bahwa kawasan Kalijodo ini merupakan kawasan hiburan malam